Geger, sudut Hajar Aswad mengarah ke Candi Borobudur, yang menunjukkan bahwa garis silang Ka'bah, tepatnya batu Hajar Aswad, ternyata sejajar dengan titik tengah atau pusat Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Video tersebut diunggah oleh akun @farel08. Karena bikin penasaran, unggahannya pun menjadi viral. Dipantau dari jakbarnews.com, video tersebut sudah ditonton lebih dari 4 juta kali dan direspon dengan lebih dari 300.000 love dan 5.000 komentar. Dalam video terlihat kreator menunjukkan garis silang bangunan Ka'bah, di mana terdapat garis tengah Hajar Aswad. Dalam tulisan tersebut, kalau diteruskan, mengarah kemana? Kemudian dia pun meneruskan garis tersebut hingga membentuk garis lurus yang panjang dan ternyata sejajar dengan titik puncak Candi Borobudur di Tanah Jawa. Padahal jarak antara Candi Borobudur dengan Ka'bah di Mekah adalah sepanjang 8,317 km atau 335 hari perjalanan kaki. Menanggapi video tersebut, netizen pun menuliskan beragam komentar. Ada yang menuliskan, bangga banget tinggal di Jawa. Selain itu ada juga netizen yang membahasnya dengan mengaitkan tentang Nabi Muhammad SAW dan kebangkitan Islam akan bermula dari Indonesia. Hari akhir semakin mendekat. Jarak diutusnya Rasul dan kiamat hanya 2 jari. Al-Quran menjelaskan tentang waktu kiamat yang memberitahu kapan kiamat terjadinya kepada siapapun, baik malaikat maupun nabi. Pengetahuan tentang kiamat hanya diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali Tuhan. Kiamat yang amat berat karena terjadi huru-hara antar makhluk di langit dan di bumi, sehingga kiamat akan datang kepada kita dengan tiba-tiba. Tetapi kebanyakan manusia seolah-olah tidak memperdulikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, jika ada manusia bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, maka boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya, karena hanya kepada Tuhanlah kita kembali. Pengetahuan mengenai waktu terjadinya kiamat hanya diketahui oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan tepat terjadinya. Kiamat adalah salah satu dari 5 kunci kegaiban yang tersembunyi. Hanya Allah yang berkuasa menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Bahkan mengetahui apa yang diperbuat seseorang pada esok hari dan mengetahui di belahan bumi mana manusia akan mati. Allah yang maha mengetahui lagi maha mengawasi hambanya. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa sisa umur manusia di dunia lebih sedikit. Misalnya, jika kita berhutang dan si pemberi hutang memberi jangka waktu bagi selama 50 tahun. Maka setelah 45 tahun terlewat, berarti sisa jatuh tempo hitung tinggal sedikit. Begitulah mengibaratkan umur manusia di dunia. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ajal umatnya dibanding umat-umat sebelum bagaikan jarak antara sholat asar dan terbenamnya matahari atau sholat maghrib. Sehingga sisa umur manusia sampai terjadinya kiamat adalah sesingkat jarak waktu antara asyar dan maghrib. Rasulullah SAW juga menjelaskan jarak antara diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah dan kiamat seperti 2 jari telunjuk dan jari tengah yang terbentang. Mengerikan, inilah 9 kekuatan Dajjal yang menyesatkan. Dajjal adalah makhluk yang akan keluar pada hari kiamat. Dajjal bisa dikenali karena sebelah matanya buta. Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut Dajjal di hadapan orang banyak, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah buta sebelah mata kanannya, seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul. Dengan kekuatan yang ia miliki yang akan menyesatkan umat Islam, lantas kekuatan apa yang dimiliki oleh Dajjal sehingga ia bisa mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan umat Islam? Berikut 9 kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal paling mengerikan. Di antaranya, yang pertama, bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit belang-belang. Dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, ia akan bisa menyembuhkan mata orang yang buta. Kekuatannya akan dimanfaatkan untuk mempengaruhi umat Islam ketika itu.
Dengan kekuatannya, sekali usapan tangannya, ia akan bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan yang buta sejak lahir. Selain itu, Dajjal juga bisa menyembuhkan penyakit belang-belang. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ia atau Dajjal mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang-belang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mempunyai makanan dan air. Pada masa kedatangan Dajjal, manusia dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Sedangkan Dajjal memiliki segala bahan makanan. Manusia yang menginginkan makanan dan minuman harus bertuhan kepada Dajjal. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Al-Mughirah bin Syub'ah R.A. yang berkata, seseorang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal, lalu Nabi bersabda kepadaku, "Apa kepentinganmu?" Aku menjawab, orang-orang berkata bahwa Dajjal mempunyai bukit roti dan sungai air. Lalu Nabi menjawab, itu sangat remeh bagi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Dajjal didukung oleh jin dan setan. Sebelum datangnya Dajjal ke bumi, banyak sudah koloninya yang terhimpun. Bukan hanya golongan dari manusia, namun juga dari golongan setan dan jin. Para pasukan jin akan mendukung Dajjal sampai hari kiamat tiba. Perihal setan yang mendukung Dajjal sesuai dengan sebuah hadis. Bersama Dajjal, Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, dapat menyuburkan tanah. Kekuatan lain yang dimiliki oleh Dajjal adalah bisa menyuburkan tanah yang tandus. Namun harus kita ingat bahwa semua hanyalah tipu daya Dajjal yang sangat berbahaya agar banyak manusia yang kuat imannya percaya kepadanya. Yang kelima, bisa menyiksa orang beriman. Saat kemunculannya, ia akan menyiksa orang beriman yang tidak mau tunduk pada perintahnya. Ia juga akan menunjukkan kemampuannya untuk memperdayai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, nantinya akan sangat sedikit orang yang berpegang teguh pada keimanannya. Mereka sudah percaya akan apa yang dilakukan Dajjal, sehingga mereka tidak lagi berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dajjal datang, manusia akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman yang tidak akan mengikuti perintah Dajjal, dan golongan kedua adalah golongan yang patuh terhadap perintah Dajjal. Bagi pengikut Dajjal akan diberikan nikmat air, daging, dan sandang pangan yang melimpah. Sedangkan bagi kaum beriman, maka ia akan menyiksa mereka, tidak diberi makan, dibunuh, dipancung, diarak, dan disiksa dengan sejadi-jadinya. Yang keenam, bisa menurunkan hujan. Selain bisa membuat tanah subur, Dajjal ternyata juga bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Walaupun saat itu keadaannya sedang kemarau, ia akan memperlihatkan kemampuannya itu kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Yang ketujuh, dapat menghidupkan orang mati. Salah satu yang mampu dilakukan oleh Dajjal adalah membunuh manusia dan menghidupkannya kembali. Yang kedelapan, mengaku nabi lalu mengaku Tuhan. Pada saat Dajjal muncul, ia memperlihatkan kekuatan yang dimilikinya di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ia pun mengaku sebagai nabi. Dajjal menghidupkan orang mati. Setelah itu mengakulah ia sebagai Tuhan. Yang kesembilan, membawa air dan api. Dajjal bisa membawa air dan api. Banyak yang akan tertipu dengan hal tersebut. Orang-orang akan menyangka bahwa yang dibawa oleh Dajjal adalah air. Sesungguhan padahal bukan. Sebenarnya itu adalah api yang membakar. Nah, demikianlah 9 kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal paling mengerikan. Semoga kita bisa terhindar dari adanya fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.